Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musfiq Abdullah, NIM 26020119140 mahasiswa Aquaculture angkatan 2019, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Di sini saya akan melakukan praktikum manajemen kualitas air yang mencakup 7 parameter. Adapun ketujuh parameter tersebut yaitu oksigen terlarut, karbon dioksida, alkalinitas, produktivitas primer, pH, suhu, dan amonia. Kemudian air sampel yang saya gunakan yaitu perairan tawar yang saya ambil dari sungai. Alat dan bahan yang digunakan yaitu botol COD, botol BOD, tabung Erlenmeyer, pH universal, termometer raksa, pipet tetes, kalkulator, tisu, kertas label, larutan MnSO4, larutan NaOH dalam KI, larutan H2SO4, larutan Na2S2O3, larutan amilum, indikator PP, larutan Na2CO3, larutan HCl, indikator MO, aquades, larutan fenol, larutan natrium nitrofusid. Siapkan air sampel ke dalam botol BOD, tambahkan 1 ml MnSO4, tambahkan 1 ml NaOH dalam KI, kemudian tutup botol dan mengocoknya hingga mengendap. Tambahkan 1 ml H2SO4 pekat, kemudian mengocoknya sampai larutan berwarna kuning. Masukkan 50 ml sampel ke dalam Erlenmeyer. Lakukan titrasi dengan Na2S2O3 hingga larutan berwarna kuning muda. Tambahkan 2 tetes amilum, apabila timbul warna biru, kemudian melanjutkannya dengan titrasi Na2S2O3 hingga bening. Lakukan titrasi dengan Na2S2O3 hingga larutan berwarna bening.
Siapkan air sampel 50 ml ke dalam tabung Erlenmeyer. Tambahkan 2 tetes indikator PP. Apabila terjadi perubahan warna menjadi merah muda, maka CO2 tidak terdefinisi. Apabila tidak didapatkan warna merah muda, kemudian melanjutkannya dengan titrasi Na2CO3 hingga warna merah muda. Lakukan titrasi dengan Na2CO3 hingga warna merah muda. Siapkan air sampel 50 ml ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 2 tetes indikator PP hingga berwarna merah muda. Lakukan titrasi dengan HCl hingga warna merah muda hilang. Catat jumlah HCl yang digunakan, lalu masukkan pada rumus. Mengambil air sampel dengan menggunakan botol BOD dan COD. Masukkan botol BOD dan COD ke dalam perairan, rendam botol tersebut selama 4 jam. Setelah 4 jam, ambil botol lalu ukur oksigen terlarutnya. Siapkan pH universal. Celupkan kertas pH ke dalam perairan, tunggu beberapa saat. Angkat kertas pH lalu cocokkan dengan skala pH yang terdapat pada bungkus. Siapkan termometer air raksa. Celupkan termometer ke dalam perairan, tunggu beberapa saat. Setelah dirasa stabil, kemudian dilihat skala suhu pada termometer. Siapkan tabung Erlenmeyer dan air sampel. Pipet 25 ml air sampel ke dalam tabung Erlenmeyer. Tambahkan 1 ml larutan fenol, kemudian homogenkan. Tambahkan 1 ml natrium nitrofluorid, kemudian homogenkan. Tutup Erlenmeyer dengan plastik atau parafin film.
Biarkan selama 1 jam untuk pembentukan warna. Kemudian masukkan ke dalam kuvet pada alat spektrofotometer, lalu baca dan catat serapannya pada panjang gelombang 640 nanometer. Pengamatan pH air selama 30 hari cenderung stabil dengan kisaran antara 6-8, yang mana itu masih ideal untuk suatu organisme perairan. Namun, hal yang biasanya terjadi pada variabel pH yaitu menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan pH air yang cukup signifikan. Ketika pH air itu basah atau tinggi, maka solusi yang dapat kita lakukan yaitu dengan menambahkan daun ketapang untuk menurunkannya. Sedangkan ketika pH itu asam atau rendah, maka solusi yang dapat kita lakukan yaitu dengan menambahkan batu kapur atau dilakukannya pengapuran, aerasi air, dan menggunakan buffer alkali untuk menetralkan asam. Hal ini diperkuat oleh Kurniasih et al. Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perairan yang mengandung nilai pH rendah tidak dapat menunjang pertumbuhan serta kelangsungan hidup ikan. Maka diperlukannya upaya untuk meningkatkan pH, yaitu dengan cara pengapuran. Pengamatan suhu selama 30 hari cenderung tidak stabil, yaitu dengan ditunjukkannya kenaikan suhu pada hari ke-4, 8, dan 9 dengan suhu 30 derajat Celcius, dan juga ditunjukkannya penurunan suhu pada hari ke-14, 21, dan 22 dengan suhu 26 derajat Celcius. Fluktuasi suhu yang terlalu cepat dapat mengakibatkan ikan stres bahkan kematian. Hal ini diperkuat oleh Junaidi et al. Tahun 2016 yang menyatakan bahwa suhu pada pagi hari berkisar antara 24 sampai 25 derajat Celcius dan pada sore hari berkisar antara 30 sampai 31 derajat Celcius. Kisaran suhu tersebut masih layak untuk mendukung kehidupan ikan larasati. Untuk menjaga kestabilan suhu pada kolam, maka diperlukan alat yang dapat menjaga kestabilan suhu, yaitu temperatur kontrol. Karena dengan temperatur kontrol, suhu di suatu kolam dapat dikontrol dengan baik.